Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor CPO yang berpotensi ya sampai akhir tahun tuh menguat. Yang pertama ada TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, dan terakhir IPPE. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup menguat 3,67% ke harga 705. Kalau dia transaksi asing terus di net buy asing ya. Untuk TAPJI kalau dia broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi, seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal, bagi Bapak Ibu yang mau mendukung channel Burnout Trader, sekarang channel Burnout Trader itu bisa mendapatkan dukungan atau support dari Super Thanks ya. Terima kasih, itu ada di layar YouTube Bapak Ibu, itu di bawahnya ini ya, bisa klik aja, dan itu dari mulai 20.000 bisa ngirim untuk support channel Burnout Trader. Dan kalau di aplikasi handphone itu Bapak Ibu bisa support dengan pembayaran GoPay, saldo Google Play, atau Shopee Pay, Dana, Doku, GoPay, atau Oppo seperti halnya yang di layar ini. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Untuk TAPJI ini bagus, TAPJI mantul dari 680 dengan volume besar. Oh, ini volume besar tetap tuh ya, arahnya ke atas. Targetnya 760 dan ya 760 780 itu ditembus, dia mengakhiri masa konsolidasi dan akan uptrend lagi sampai akhir tahun. Tapi ini disclaimer on. Jadi 2 bulan ke depan ada berpeluang TAPJI ke arah atas. Kalau dilihat dari komoditas CPO juga ada pola imported and order, tinggal nunggu 4.600 ditembus. Peluang besar juga harga komoditas CPO akan uptrend karena ini ada pola Pauling wedge. Targetnya seperti ini ya, 5.000 tuh disentuh. Jadi masih panjang perjalanannya. CPO juga harga komoditasnya akan ke atas ya. Ini menarik juga TAPJI ya. Jadi TAPJI kalau baru beli harga sekarang agak jauh ya dari supportnya 680, jangan jebol dari itu. Kalau nekat beli harga sekarang, risknya 25 poin turunnya, dan naiknya itu sekitar 55 poin kalau ke 760. Ya masih bisa lah, risk reward 1:2. Kalau tertarik untuk TAPJI. TAPJI harusnya naik ya, karena dia koreksi volume 2 hari kecil, terus rebound dengan volume besar. MACD juga mengarah ke atas. Berarti ya harusnya ke atas untuk TAPJI. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada DSNG yang ditutup menguat 2,00% ke harga 510. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya DSNG ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG juga sudah di atas 500 dan dia koreksi 2 hari volume kecil. Mungkin kemarin karena Malaysia kemarin kan libur tuh. Jadi harga komoditas CPO juga libur. Dwi Pali apa ya, lupa saya apa namanya itu. Dan ini bagus juga. Risknya kecil juga nih. Kalau minat ya. Kalau cut loss mepet, cut loss saja turun dari EMA 20-nya ini 4 dari 500, bisa cut loss sekitar 4%, atau sekalian jebol ini aja ya. 7% tuh ideal dengan target minimal ya. 7% juga ya, risk reward 1:1, tapi kalau ini berhasil dilewatinya 550-nya nih, masa konsolidasinya ditembus dan akan uptrend lagi untuk saham DSNG. Jadi menarik, masih menarik untuk DSNG. Kalau nekat beli di harga sekarang ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Support kuatnya 480, jangan turun dari itu untuk DSNG. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas. Coba kalau dilihat dari weekly-nya seperti apa. Nah, weekly-nya juga konsolidasinya bagus ya. Terus membentuk higher high, higher low tiap minggu. Kalau monthly-nya bagus juga ya, volume meningkat, dan minggu ini bisa tutup di atas 550, itu bagus. Arahnya ke atas. Ini lihat, dia itu konsolidasinya range-nya bisa seperti ini. Bisa 500 sampai 700. Itu menarik. Menarik harusnya untuk DSNG. Yang penting sabar dan kuncinya 480 jangan ditembus. Seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BWPT yang ditutup di harga 68 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya BWPT sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BWPT belum kemana-mana juga. Dan ya lihat ya, BWPT itu bahkan dari semenjak Juli 3 bulan yang lalu dia konsolidasi dan terus bertahan di atas 65. Di tektokin itu main-main pendek dapat 2 tik 3 tik itu lumayan loh. Beli di 65 naik ke 67 68 itu lumayan kan.
sekitaran 3-5% dapat ya, di tektokin bisa ya. Kalau yang sabar ya tunggu aja, tunggu dia tembus 75, dia udah kembali di atas EMA 200-nya dan mengakhiri masa konsolidasinya dan akan uptrend. Targetnya bahkan bisa ke area 95 ini ya, resisten kuatnya. Area 95-90 ini akan diujinya kalau dia berhasil break 75. Jadi bisa naik 15 poin lagi ke atas kalau tembus. Kalau beli di harga sekarang pokoknya stop loss saja di bawah 63 seperti itu. Untuk BPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup menguat tipis 0,82% ke harga 122. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semarinnya Getsco ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco menurut saya cukup bagus nih. Ada berpeluang besok lanjut gas ya. Ini kalau besok harga FCPO ini menguat juga ya, hari ini menguat tipis kan 0,63%. Kalau besok naik 1% aja bagus. Getsco peluang besar juga menembus resistennya, trendline downtrendnya di 130. Bukan angka genap, biasanya harga psikologis. Kalau itu tembus seharusnya lanjut uptrend ya. Untuk Getsco menarik nih, untuk Getsco juga diperhatikan. Stop loss saja, nggak usah pakai EMA 20-nya ganggu psikologis, atau turun dari 116 ya cut dulu aja. Kalau support kuatnya 100. Tapi kalau memang mau bagus harusnya Getsco itu hijau. Kalaupun koreksi hari besok tuh nggak lebih dari 120 ya. Tapi ada peluang menurut saya sih besok hijau Getsco ya. Target arah 130. Itu minimal bisa disentuh besok dan minggu ini ya, sampai hari Jumat. Kalau bisa tutup di atas itu lanjut bisa uptrend minggu depan sampai akhir tahun juga. EMA setidaknya sudah memberikan sinyal bagus mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Saat naik hari ini volumenya memang kecil ya. Lihat besok. Kalau ditarik naik lagi menarik tuh. Lihat volume besok untuk Getsco. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup menguat 0,45% ke harga 1100. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinya LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP ya ini menurut saya sih ngumpulin tenaga ya. Ini sepertinya sih konfirmasi break. Ada peluang tetap arahnya ke atas. Targetnya 1150 ya, naik 5% itu cukup bagus besok dan lusa. Kelihatan kan koreksinya 3 hari juga volumenya kecil. Saat dia break 1100 dengan volume besar. Hari ini open gap up tapi habis itu tutupannya dibawa turun. Menarik menurut saya. Ada peluang tetap arahnya ke atas besok dan sampai Jumat ya. Target minimal 1150. Stop loss saja kalau dia turun dari 1100 ya. Di bawah EMA 20-nya nih tutupannya cut aja dulu daripada Bapak Ibu di bawah 1050 mungkin nggak. Ya ke 1050 mending cut loss dulu ya. Di 1080 atau ya kasih toleransi sampai 1050 itu turun ya bisa juga ya. Pokoknya jelek kalau dia besok merah lagi. Apalagi tutup di bawah EMA 20-nya ini. Untuk LSIP, EMA CD-nya sudah mengarah ke atas mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Harusnya besok hijau untuk LSIP. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ALI yang ditutup di harga 8.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya AALI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk AALI ini coretan saya ya. Hapus saja, kita lihat gambar ulang. Ini daily juga ya. Kondisi seperti ini ya harusnya bertahan. Besok harus hijau, jangan turun dari 8.400 lagi. Kalau dia turun ya siap-siap 8.000. Berarti false breakout, berarti akan konsolidasi di bawah. Karena kelihatannya juga dia ini kan belum konsolidasi. Setelah turun dalam, akhirnya mantul dari 7.800 ke 8.800 ya. Naik 1.000 poin, baru koreksi. Ya kalaupun dia false breakout, menurut saya ya, Ali ini buruk-buruknya konsolidasi aja. Support kuat di 7.800, peluang besar dijaga oleh Ali. Kalau baru berharga sekarang cut loss-nya lebih dalam. Kalau sistem average down ya bisa juga 8% ya. Target Ali juga akan uptrend. Kalau dilihat dari monthly-nya baru naik tipis ya. Peluang besar sih naik cukup kuat ya bulan ini karena dia udah turun dalam. Dan biasanya kalau di seasonality Stockbit itu Ali di September Oktober hijau. Jadi berpeluang besar tetap naik ya. Target Ali masih sama 9.600 disentuh. Kalau dia memang benar ada peluang rebound ya 9.600 disentuh. Kan uji resisten kuatnya ini. Jadi potensi dari harga sekarang memang sudah pendek ya. Yang memang nggak bisa besar saham-saham seperti ini. 13%, 14% dalam 1-2 bulan ya cukup besar ya. Untuk Ali stop loss saja kalau dia turun dari 7.800 9% ya.
Ya lihat besok lah. Kalau saya sih biasanya kalau harus mepet aja 2% saya cut dulu. Pokoknya dia di bawah 8.400 itu lemah. Peluang besar ke 7.800 8.000. Seperti itu. Untuk Ali langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1.385 terkoreksi 5,13%. Sudah hilang volume ya. Kayaknya nggak ada yang jagain lagi. Biasanya kan di 1.000, 5.000 kadang. Bid overnya sekarang di bawah 1.000. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker samarinya, SSMS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, dia naik turun aja ya. Coba nembus terus turun. Padahal volume meningkat. Cuman kelihatannya di transaksi kecil ya. Jadi menurut saya nggak menarik nih. Create volume aja. Daripada SSMS, menurut saya sih lebih bagus AALI atau L-shape aja sekalian. Lebih bagus fundamentalnya juga. Jadi seperti itu. Untuk SSMS, dia jebol 1.400 mungkin nggak mantul. Ya bisa masih ditoleransi lah. Masih 15 poin dari support. Besok harus hijau. Kalau besok dia melanjutkan penurunan, ya udah tinggalin dulu aja untuk SSMS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 424 menguat 0,47%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarinya, SIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM ya lagi berjuang. 420 sudah ditembus, harus dijaga tuh. Kalau enggak bisa ada pola important and shoulder seperti ini. Kalau mau bagus besok langsung hijau atau jangan boleh merah. Pokoknya tutup di bawah 420 tuh ya udah gagal. Peluang besar loh ya, belum pasti gagal. Peluang besar ada bisa turun ke 400 lagi ya. Memang sudah nggak ideal kalau baru beli di harga pucuk seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu nangkap bisa jatuh di 400, 398, 396 ya itu area buy-nya. Sekarang udah profit, mungkin besok juga ada yang profit taking ya. Tapi kalau saham-saham CPO ditarik naik juga nih SIM untuk besok. Jadi seperti itu. Tapi nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang ya. Nggak selalu setiap hari itu bisa dibeli saham. Walaupun hijau ya kalau sudah di pucuk ya jangan dikejar. Sabar, cari lagi, screening lagi. Kalau nggak temu hari ini besok lagi carinya ya. Nggak harus juga trading tiap hari. Jadi seperti itu. Untuk SIM, langsung saya ke saham terakhir ada IPPE yang menguat 27,56% ke harga 236. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya IPPE ada akumulasi. Tapi akumulasinya di harga-harga bawah ya. Takutnya besok ada guyuran nih. Kita lihat aja teknikalnya. Secara teknikal udah bagus memang. 210 kalau dilihat 220. Bagus nih. IPPE double bottom terjadi. Dia tembus 200 sampai 220 hari ini. 240 disentuh. Paling retest ya. Menurut saya sih kalau di ARB itu menarik di spec buy. Tapi disclaimer on ya. Bisa aja RB ya namanya market kita nggak tahu. Tapi ya itu. Kelihatan juga dia koreksi dengan volume yang kering. Cuman dalam koreksinya ya. Sampai bottom lagi 190. Baru tarik naik lagi. Ini sepertinya konfirmasi. Karena volumenya meningkat signifikan. Jadi kalau koreksi ke 220 itu malah kesempatan spekulasi buy. Kalau di ARB itu perhatikan aja ada peluang bangun. Tapi ini disclaimer on dengan target kenaikan 280 sampai 300 peluang besar ya IPPE 280 300 untuk target teori double bottomnya ini. Kalau ditarik tren dari atas semenjak Maret 2022 ini sudah ditembus pas kebetulan 220 itu neckline. Ya udah siap-siap nih ke atas IPPE. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus, volume meningkat dan harusnya sih lanjut untuk IPPE besok. Ya, cuman hati-hati pergerakannya ini sangat volatil. Bisa tiba-tiba dibanting, tiba-tiba ditarik naik. Jadi ya harus dengan porsi yang Bapak Ibu siap dengan resiko ya, dengan ganggu psikologis juga. Harus kuat ya. Karena ya pergerakannya sangat volatil. Tapi ini disclaimer on ya. Peluang besar menurut saya sih sampai itu 300. 280 disentuh. Tapi terdekat dulu ya 250. Semoga besok bisa disentuh oleh IPPE. Seperti itu untuk IPPE. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.